Saya tidak bersuka cita lihat orang Israel mati. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Dia mau manusia tetap hidup untuk bersyukur, bersukaria atas berkat-Nya, dan juga melayani Dia. Kalau mati, tiada sudah dalam kitab Pengkhotbah. Anjing yang hidup lebih baik daripada orang yang mati. Sebab dia masih bernyawa. Tuhan tidak kehendaki kematian, supaya kita sehat, diberkati Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saudara, nanti setelah perkongsian firman Tuhan, supaya kita praktikkan ayat ini, anak yatim, piatu, janda, kita akan memberi satu persembahan sukarela untuk tabung kebajikan sidang kita. Dalam keadaan COVID-19 pasti ada jemaah kita yang mengalami kekurangan. Saya baru tahun yang kedua, jadi saya akan bergantung dengan pendetua dan deacon-deacon yang senior yang mengenali saudara keperluan-kebutuhan setiap jemaat. Dalam bab yang kedua, saudara, waktu Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun kekurangan. Kenapa, saudara? Sebab yang kaya, yang diberkati Tuhan itu mereka lebih memberi. Supaya kekayaan jemaah-jemaah yang diberkati Tuhan itu dibagi-bagikan, dikongsikan dengan jemaah-jemaah yang ada keperluan. Tidak seorang pun yang mengalami kekurangan dalam jemaah awal, jemaah pertama. Sejak hari Pentakosta, ke-12 rasul bersama 7 pelayan yang pertama itu, mereka menjaga kebajikan umat Tuhan, anak yatim dan janda, warga bukan warga negara, tetap dipedulikan, diperhatikan, supaya mereka juga nikmati berkat Tuhan atas umatnya. Saudara, saya mau sekarang beredar kepada Ulangan 24. Mari kita lihat satu ayat ini, saudara. Ulangan 24. Saya mau baca ayat 19. Ulangan 24 ayat 19. Saya mendorong saudara baca kitab Rut, sebab kitab Rut dibaca oleh orang Yahudi pada hari Pentakosta. Di antaranya adalah ayat ini, Ulangan 24 ayat 19. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bahagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan. Ulangan 24 ayat 19. Ini yang dipraktikkan oleh orang Israel. Kalau menuai hasil pertanian mereka, sama ada jelai gandum, kalau kita baca kitab Rut, Boaz perintah kepada pemuda atau hamba-hambanya lelaki, kamu sengaja, maksudnya macam close one eye, tidak nampak itu gandum, supaya Rut yang akan pungut itu. Mungkin dia mulai jatuh hati dengan Rut. Ada cerita romans di situ. Hari ini bukan tentang romansa. Haleluya. Ini yang dipraktikkan oleh Boaz, dan dia mendapat istri. Mungkin hai lelaki, kamu generouslah sedikit, kamu akan dapat pasangan hidup. Jangan loket sangat. Bawa orang makan, kau belanja, kau punya sendiri, saya belanja sendiri. Dia ada orang lokal kalau begitu. Haleluya. Haleluya. Jangan kamu kembali untuk mengambilnya. Itu bahagian orang asing, anak yatim dan janda. Itu cara praktik orang Yahudi. Tidak payah kasih sapu, habis itu tuaya. Tinggalkan
penjuru konek-konek. Tinggalkan sebahagian supaya orang yang lebih memerlukan itu boleh datang dan mengambil untuk mencukupkan keperluan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, saya mau baca satu lagi ayat, dan mungkin 2 minggu akan datang baru saya akan sentuh tentang Roh Kudus. Dalam Lukas ayat 11, mari kita lihat dalam perjanjian baru. Lukas 11. Saya mau baca ayat yang ke-13. Cuma ini ada firman Tuhan ini, kadang-kadang setiap penulis kitab Injil ada cara tersendiri. Injil Matius dalam ayat ini mengatakan, kalau kita ini Bapa di dunia ini, kalau anak minta roti, tidak mungkin, atau minta ikan, tidak mungkin kita berikan ular. Kalau dia minta telur, tidak mungkin kita beri anak kita kalajengking. Dalam ayat 13 mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dalam ayat yang lebih kurang sama dalam Injil Matius mengatakan, kalau kita minta kepada Bapa surgawi kita, Dia akan memberi pemberian yang baik. He will give you good things. Allah ingin memberkati saudara secara rohani, secara ekonomi, secara jasmani. Allah ingin memberi pemberian kepada kita. Mari kita berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan. Sempena perayaan Pentakosta pada hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, karena pada ibadah raya Pentakosta ini kami sekali lagi dapat mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan, di mana kami diperingatkan untuk senantiasa bersyukur dan bersukaria atas segala berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami kembalikan segala ucapan syukur kami, dan kami mau terus bersukacita di hadapan Tuhan, bukan karena kekuatan atau kebijaksanaan kami ya Tuhan, melainkan Tuhan yang mencurahkan berkat-Mu atas anak-anak-Mu, karena Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang memberi pemberian yang baik kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberikan kepenuhan Roh Kudus seperti Pentakosta 2000 tahun yang lalu ya Tuhan. Engkau mencurahkan Roh-Mu atas umat-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Mungkin saya beri laluan kepada pemimpin pujian.